tercipta, hari rakyat Indonesia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2025 adalah momen besar bagi sepak bola Indonesia, dan Timnas U17 kini tengah menjalani tahap krusial dalam persiapannya melalui pemusatan latihan TC yang digelar oleh pelatih Nova Arianto. Dalam proses ini, salah satu fokus utama adalah menyatukan para pemain dari beragam latar belakang, termasuk para pemain keturunan yang berasal dari luar negeri. Pemain-pemain diaspora ini membawa keunggulan berupa pengalaman dan pola latihan yang lebih maju, tetapi sekaligus menghadapi tantangan besar untuk bisa cepat beradaptasi dengan suasana, sistem, dan ritme permainan khas Timnas Indonesia. Nova Arianto dan jajaran pelatih menyadari bahwa adaptasi bukan cuma soal kemampuan teknik di lapangan, tapi juga mencakup aspek non-teknis seperti komunikasi, pemahaman taktik, hingga kenyamanan dalam berinteraksi sosial dengan rekan-rekan satu tim yang mayoritas berasal dari klub-klub lokal. Para pemain keturunan yang baru pertama kali ikut TC tentu harus menyesuaikan diri, tidak hanya dengan intensitas latihan, tapi juga dengan kultur tim yang mungkin berbeda jauh dengan klub asal mereka. Oleh karena itu, pelatih memberikan perhatian ekstra pada proses integrasi mereka, menciptakan lingkungan yang terbuka dan mendukung agar mereka bisa merasa diterima dan cepat menyatu. Di sisi lain, proses seleksi berjalan sangat ketat. Nova menegaskan bahwa setiap pemain, tanpa memandang asal atau status, harus menunjukkan performa terbaiknya untuk bisa masuk ke dalam skuad akhir. Tidak ada jaminan bagi siapapun, baik pemain lokal maupun diaspora, semua harus membuktikan diri di atas lapangan. Hal ini menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat di dalam tim, mendorong setiap pemain untuk bekerja keras, disiplin, dan menunjukkan semangat juang demi mengenakan seragam merah putih. Tiga penyerang keturunan yang dipanggil Nova Arianto ke TC Timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2025. Sobat Dola, kalian udah siap belum ngelihat kejutan dari Timnas Indonesia U17 yang lagi bersiap buat tempur di ajang paling bergengsi Piala Dunia U17 2025? Nih, kabar terbaru datang langsung dari Coach Nova Arianto yang udah ngerilis daftar pemain buat ikutan training camp alias TC bareng tim muda Garuda. Total ada 34 pemain yang dipanggil buat ikut TC kali ini. Dan yang bikin makin seru, ada 9 pemain keturunan yang diundang juga loh. Mereka ini diincer buat nambah kekuatan di berbagai lini, terutama di sektor penyerangan. Nah, dari sekian banyaknya pemain yang dipanggil, ada 3 nama penyerang keturunan yang langsung nyita perhatian. Siapa aja mereka? Yuk kita bahas satu-satu. Jangan di-skip ya teman-teman. 1. Nicolas Mjøsand, winger gesit kelahiran Norwegia. Pertama ada bocah keren bernama Nicolas Indra Mjøsand. Walaupun namanya agak bule, ternyata dia punya darah Indonesia dari ibunya yang katanya berasal dari Solo, Jawa Tengah. Gokil nggak tuh? Nicolas ini lahir di Norwegia tanggal 13 Januari 2010. Masih muda banget, tapi udah bikin banyak orang melongo karena performanya di lapangan. Saat ini dia tergabung di Akademi Rosenborg BK, salah satu klub top di Norwegia. Baru gabung aja, Doi udah cetak 5 gol dan 1 assist dari 4 pertandingan. Bayangin tuh. Posisi andalannya ada di sayap, baik kanan maupun kiri. Jadi tipikal pemain yang fleksibel, lincah, dan bisa nyerang dari 2 sisi. Dengan gaya mainnya yang agresif plus finishingnya yang tajam, Nicolas bisa jadi senjata rahasia buat Nova Arianto ngacak-ngacak pertahanan lawan di Piala Dunia nanti. 2. Destin Hoop. Next, kita kenalan sama Destin Hoop, pemain keturunan Indonesia, Belanda, dan Suriname. Keren kan darah campurannya? Tapi yang bikin kita makin bangga, Doi punya garis keturunan Maluku dari kakeknya yang berasal dari Indonesia. Destin lahir di Belanda 30 Mei 2008 dan sekarang main di klub SC Telstar. Tapi sebelum gabung ke situ, Doi udah nunjukin bakatnya bareng klub Apense Boys. Musim lalu, Destin nyetak 5 gol dan 8 assist di Liga U16 Belanda. Penampilan gemilang itu bikin Telstar langsung ngerekrut dia. Emang layak sih. Destin juga main di posisi winger kanan, punya kecepatan dan kreativitas yang oke banget. Bisa ngelewatin lawan dengan mudah, crossingnya juga akurat. Nova Arianto pasti seneng banget dapat opsi penyerang sekelas Destin. Apalagi dia punya insting nyerang yang bagus banget buat ukuran pemain muda.
3. Azadin Ayub. Nah, nama terakhir ini cukup unik guys, karena bukan cuma darah Indonesia doang, tapi juga ada sentuhan Maroko di tubuhnya. Kenal ini, Azadin Ayub, pemain muda berdarah Cirebon Maroko yang saat ini lagi mengembangkan karirnya di Norwegia. Doi emang lahir di Afrika, tapi sekarang berlatih di Akademi Barcelona yang ada di Norwegia. Udah pernah juga main buat Elverum FC sebelumnya. Azadin ini spesialis winger yang bisa main di kiri maupun kanan. Kakinya dominan kanan dan katanya punya tendangan yang cukup kuat buat anak seusianya. Gaya mainnya tuh mirip-mirip pemain sayap Eropa, cepat, eksplosif, dan doyan tusuk dari pinggir lapangan. Dia tipe pemain yang berani duel 1 lawan 1 dan gak takut ngadu skill. Dengan pengalaman dan latihannya di lingkungan Eropa, Azadin bisa jadi aset penting buat nambah kualitas lini serang timnas U17. Apalagi Indonesia emang butuh pemain sayap yang bisa ngebuka ruang dan kasih umpan-umpan manis ke striker di kotak penalti. Buat yang belum tahu, timnas Indonesia U17 sekarang lagi serius banget nyiapin skuad terbaik buat tampil maksimal di Piala Dunia U17 2025. Ajang ini jelas jadi kesempatan emas buat nunjukin bahwa anak-anak muda Indonesia bisa bersaing di level dunia. Coach Nova Arianto juga lagi sibuk banget memantau dan menyeleksi talenta-talenta muda, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemain-pemain keturunan kayak Nicholas, Destin, dan Azadin jelas jadi perhatian utama. Mereka diharapkan bisa bawa standar permainan yang lebih tinggi dan bantu Indonesia melangkah sejauh mungkin di turnamen nanti. Tentu aja prosesnya masih panjang. Di sini baru tahap awal buat ngebentuk chemistry, lihat potensi masing-masing pemain, dan nyusun kerangka tim yang solid. Tapi dengan masuknya pemain keturunan berkualitas, peluang Indonesia buat bersinar di rumah sendiri bisa makin besar. Itu dia sob, 3 nama penyerang keturunan yang dipanggil buat ikut TC Timnas Indonesia U17. Mereka punya potensi gede banget buat nambah daya dobrak di lini depan. Dari Norwegia, Belanda, sampai Maroko, darah Garuda mereka udah manggil dan sekarang waktunya nunjukin loyalitas dan kemampuan di lapangan. Semoga proses seleksi berjalan lancar dan kita bisa lihat mereka bersinar di ajang Piala Dunia U17 nanti. Siapa tahu salah satu dari mereka bisa jadi bintang masa depan timnas senior kita. Jangan lupa pantau terus perkembangan mereka dan pastinya dukung terus Garuda Muda. Gimana menurut kalian? Siapa nih yang paling bikin penasaran? Drop di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin update sepak bola keren lainnya.